Terima kasih kepada Tuan dan Nyonya yang masih setia dengan Tuan Wira Darmadi. Untuk mendukung Desiana Channel agar terus berkembang, silakan subscribe, like, komen dan share video cerita ini. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Kebaikan Tuan dan Nyonya akan saya balas di kehidupan selanjutnya. Silahkan Tuan dan Nyonya menikmati lanjutan cerita dari sebelumnya. Bab 1172. Setelah mendengar pertanyaan Sigra, Ciputra buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Sejujurnya, Ciputra tidak ingin berselisih dengan Wira. Meskipun tidak terlalu sering berhubungan dengan Wira, harus diakui dia sangat mengagumi Wira. Karakter, keberanian, wawasan, kebijaksanaan, dan berbagai aspek yang dimiliki Wira, semua sangat dikagumi oleh Ciputra. Bahkan, di mata Ciputra, Wira adalah sahabatnya. Dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Wira. Ayah, aku benar-benar gak tahu harus bagaimana. Selain itu, kerajaan Agrel dan keluarga Juwanto sudah mengambil tindakan. Kita, seharusnya mempertimbangkan hal ini dulu, kan? Tanya Ciputra segera. Dia masih tidak ingin melawan Wira. Sigra menghela napas mendengarnya. Dia tahu Ciputra tidak tega menyakiti Wira sehingga merasa agak kecewa. Dia berucap, aku mengerti maksudmu. Kalau begitu, kamu gak perlu ikut campur dalam masalah ini. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ayah, gak peduli apa rencanamu, kita seharusnya melepaskan Wira sekarang, kan? Kalau ada dia, kerajaan Agrel dan keluarga Juwanto gak akan berani menyerang, balas Ciputra setelah menghela napas. Sigra langsung menggeleng sambil menyahut, Wira sudah pasti gak boleh dilepaskan. Biarkan saja dia tinggal di istana ini. Aku akan memberinya jabatan tinggi. Besok, kamu temui Wira dan suruh dia menjadi pelindung agung kerajaan Beluana. Begitu ucapan ini dilontarkan, Ciputra sontak memahami tujuan ayahnya. Ayahnya ingin mengurung Wira. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ayah, Wira nggak mungkin menyetujuinya. Ciputra masih ingin berbicara, tetapi sudah disela oleh Sigra. Sudahlah, kamu turuti saja perintahku. Kalau Wira menjadi pelindung agung, kerajaan Beluana tentu akan diuntungkan. Jabatan ini juga nggak akan merugikan Wira. Dia bisa mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Ciputra tentu memahami maksud ayahnya ini. Jika Wira menjadi pelindung agung kerajaan Beluana, mereka sudah pasti akan untung besar. Sayangnya, Wira tidak akan menyetujui hal seperti ini. Kamu coba saja dulu. Kalau dia menolak, aku akan memikirkan cara lain, ujar Sigra dengan tatapan penuh tekad. Kehebatan Wira sungguh membuatnya gelisah. Wira bak seekor harimau ganas yang tertidur lelap. Tidak peduli pria ini berada di mana, baik kerajaan Nuala atau kerajaan Ahola, Sigra tetap merasa cemas. Meskipun Wira tengah berada di kerajaan Beluana, Sigra tetap khawatir pria ini akan menyerangnya jika perekrutan tersebut gagal. Intinya, dia harus membasmi segala mara bahaya untuk kerajaannya sendiri. Kalaupun kerajaan Beluana tetap berjaya setelah ratusan tahun kemudian, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi setelah keturunan Wira yang mengambil ahli posisinya. Kekuatan yang dikendalikan oleh Wira jelas tiada tandingannya di dunia ini. Selama ini, mereka terus mencoba mencari tahu, tetapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Mereka pernah melihat kehebatan senapan dan senjata rahasia Wira. Meskipun memberi mereka barang-barang itu, belum tentu mereka sanggup membuatnya. Semua ini menunjukkan betapa berbahayanya Wira. Dia satu-satunya orang yang mengendalikan kekuatan sedahsyat itu. Ciputra membuka mulutnya karena hendak berbicara. Namun, dia akhirnya pergi tanpa melontarkan apapun lagi. Begitu kembali ke kamarnya, Ciputra melihat Farel sudah menunggunya di sana. Dia sontak tertegun. Bukankah ayahnya sudah menyuruh orang mengawasi Farel? Mengapa wanita ini malah berada di kamarnya? Bab 1173. Kak, apa yang ayah katakan padamu? Tanya Farel yang merasa ada yang tidak beres. Itu sebabnya, dia diam-diam menyelinap keluar. Bagaimanapun, dia memiliki status dan kemampuan yang tidak biasa. Mudah saja baginya untuk meninggalkan kediamannya dan datang ke kediaman kakaknya. Hais, Ciputra menghela napas, tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Jika memberitahu yang sebenarnya, Farel pasti akan cemas, bahkan memberitahu Wira semuanya. Dengan begini, Farel hanya akan dihukum oleh ayah mereka. Yang paling parah adalah Wira mungkin akan bermusuhan dengan mereka. Bagaimanapun, Ciputra belum membahas apa-apa kepada Wira. Jika semuanya berjalan lancar besok, mungkin Wira akan menyetujuinya dan menjadi pelindung agung kerajaan Beluana. Jadi, setelah mempertimbangkannya, Ciputra berkata, ayah ingin merekrut Wira menjadi pelindung agung kerajaan Beluana. Begitu mendengarnya, Farel sontak tercengang. Dia memahami maksud baik ayahnya ini, tetapi juga memahami bahaya yang ada. Sigra memilih merekrut Wira di saat seperti ini jelas karena tidak ingin melepaskannya. Sigra tidak ingin Wira meninggalkan istana. Kak, kamu juga tahu seperti apa karakter Wira, dia nggak akan menyetujuinya, ujar Farel dengan cemas. Ciputra juga merasa tidak berdaya. Dia menyahut, aku tentu tahu, tapi ayah masih tetap ingin mencobanya. Kalau berhasil, kerajaan Beluana akan sangat diuntungkan, nggak ada yang bisa melampaui kita. Kamu juga tahu ini. Farel tentu tahu hal ini. Di dunia ini, hampir tidak ada orang yang bisa menandingi Wira. Baik itu kemampuannya ataupun kekuatan tempurnya, keduanya sangat menakutkan. Hanya saja, meskipun berwas-was terhadap Wira, mereka tidak boleh mengurungnya. Bagaimanapun, Wira adalah orang yang sangat setia kawan. Dia tidak pernah berpikiran untuk mencelakai kerajaan Beluana. Jadi, tindakan ini sama saja dengan melawannya. Dick, jangan cemas. Kami akan membahasnya secara baik-baik. Kalau Wira nggak setuju, ya sudah. Lagi pula kita nggak boleh memaksa seseorang. Sudahlah, kamu juga tahu betapa pentingnya Wira bagi keluarga Barus. Masa kamu nggak ingin mencobanya? Besok, aku akan menemui Wira untuk membicarakan masalah ini. Kamu tenang saja. Kalau Wira menolak, aku nggak akan memaksanya, ucap Ciputra dengan tegas. Dia memang tidak akan memaksa Wira, tetapi bagaimana dengan ayahnya? Farel menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa mengangguk. Kak, sekarang Wira masih teman kita, jangan sampai hubungan ini retak. Ketika saat itu tiba, kita yang akan rugi besar. Ciputra tentu tahu akan hal ini. Dia juga telah memberitahu sang ayah tentang konsekuensinya. Akan tetapi, Sigra terlalu takut pada Wira. Tentunya, Ciputra juga merasa ucapan ayahnya cukup masuk akal. Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Namun, yang bisa dipastikan untuk sekarang adalah Wira tidak menginginkan tahta.
Hanya saja, begitu dia berniat untuk menaklukkan dunia, pria ini tentu sanggup melakukannya. Ketika saat itu tiba, musuh terbesar keluarga Barus mungkin adalah Wira. Aku mengerti, Dick. Ciputra mengembuskan napas panjang. Farel menatap kakaknya lekat-lekat. Setelah berpikir sesaat, dia akhirnya pergi. Bagaimanapun, dia harus melakukan sesuatu, bukan hanya demi keluarga Barus, tetapi juga demi dirinya. Bab 1174. Farel tahu dirinya mencintai Wira. Ketika mengetahui masalah ini, selain mencemaskan keselamatan Wira, dia juga khawatir Wira dan keluarga Barus akan bermusuhan. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, hati Farel akan hancur. Jadi, dia tidak akan berpangku tangan. Sesudah kembali ke kamarnya, Farel segera mengeluarkan kertas. Kini, dia tidak bisa menemui Wira sehingga terpaksa menulis surat untuknya dan memberitahu semua ini. Setelah 30 menit berlalu, Farel baru selesai menulis. Kemudian, dia menyerahkan surat tersebut kepada orang kepercayaannya untuk diserahkan kepada Wira. Saat ini, Wira yang berada di kamar tengah bersiap-siap untuk tidur. Tiba-tiba, dia mendengar suara angin berembus dan sebuah anak panah yang diikat surat memelesat masuk. Wira mengejapkan mata seraya tersenyum getir. Sepertinya, situasi tidak terlalu baik saat ini. Dia pun menghela napas, lalu maju untuk mengambil surat tersebut. Ternyata, sesuai dengan dugaannya. Wira, jika kamu membaca surat ini, tolong maafkan aku. Sebenarnya aku nggak ingin memberitahu hal ini, tapi kita ini teman. Tentunya, bukan sekadar teman, aku punya perasaan lain untukmu. Hanya saja, mungkin kita nggak berjodoh. Tapi, aku tetap ingin menyuruhmu memilih dengan baik. Apapun pilihanmu, aku berharap kita tetap teman. Kurung siku tutup. Tanpa membaca keseluruhan surat tersebut, Wira kira-kira sudah tahu pemikiran keluarga Barus. Di belakangnya tertulis bahwa keluarga Barus ingin merekrutnya, bahkan Farel menduga mereka masih memiliki rencana lain. Wira sudah menduga akan hal ini. Dia bahkan sudah membuat persiapan matang. Hanya saja, Wira terkejut karena surat ini bukan hanya menunjukkan ketulusan Farel, tetapi juga mengungkapkan perasaannya. Wira tahu bahwa Farel tulus terhadapnya, tetapi dia sulit menerima wanita ini. Semua ini karena status dan metode keluarga Barus. Meskipun seorang wanita, Farel memiliki ambisi yang tidak kalah besar dari pria. Farel memiliki pemikiran tersendiri, kecerdasan, dan kemampuan yang luar biasa. Farel sudah banyak membantu Wira. Tanpa bantuan Farel, jalan yang dilalui Wira juga tidak akan semulus ini. Namun, keluarga Barus bukan keluarga biasa. Wira tidak ingin diperalat oleh keluarga yang berambisi untuk menguasai dunia, apalagi bermusuhan dengan mereka. Akan tetapi, sepertinya Wira harus segera membuat keputusan sekarang. Wira mengetahui pemikiran keluarga Barus, tentu sudah tahu cara melawan mereka. Keesokan harinya, Wira menunggu Ciputra datang menemuinya. Jujur saja, Ciputra tidak bisa tidur nyenyak semalam. Pagi hari, dia menyuruh dapur menyiapkan makanan mewah dan membawakannya ke kamar Wira. Bahkan, Ciputra mengambil arak yang sudah disimpannya bertahun-tahun. Ciputra tidak tahu cara membujuk Wira. Setelah berpikir sepanjang malam, dia memutuskan untuk berbicara secara terus terang. Yang Mulia menyiapkan makanan semewah ini untukku. Aku benar-benar tersanjung, ucap Wira sembari tersenyum saat melihatnya. Mendengar ini, ekspresi Ciputra tampak canggung. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum dan menyahut, meskipun lezat, sepertinya masih kalah dari makanan di Dusun Darmadi. Jujur saja, hotpot dan barbeku itu membuatku takjub setiap kali memakannya. Bab 1175. Ini bukan sekadar sanjungan. Dapur istana mereka memang tidak bisa memasak makanan selezat ini. Wira tersenyum tanpa berbicara. Dia tahu Ciputra datang karena ingin membahas sesuatu sehingga sengaja menunggu di sini. Keduanya menyantap makanan sambil mengobrol banyak hal. Akan tetapi, obrolan mereka terdengar tidak beraturan. Jelas, ada yang ingin dikatakan Ciputra, tetapi tidak tahu cara mengungkapkannya. Ketika melihat Ciputra yang seperti ini, Wira merasa sangat tidak berdaya. Namun, dari sini dia tahu bahwa Ciputra memang kebingungan. Pada akhirnya, Ciputra tidak tahan lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Wira sembari berucap, "Wira, sebenarnya ada hal penting yang ingin kubahas denganmu hari ini." "Ya, katakan saja. Aku akan mendengarkanmu," ujar Wira sembari mengangguk. Dia pun meletakkan peralatan makannya, lalu menatap Ciputra sambil tersenyum. Setelah berpikir sejenak, Ciputra memberanikan diri untuk bertanya, "Wira, apa kamu berkeinginan untuk menjabat di kerajaan Beluana?" Tanpa rasa ragu sedikit pun, Wira langsung menggelengkan kepalanya dan menimpali, "Aku nggak pernah mempertimbangkan hal ini." Ciputra tidak terkejut mendengarnya. Dia tahu Wira akan memberikan jawaban seperti ini. Sesudah itu, dia menambahkan, "Wira, dengarkan penjelasanku dulu. Aku dan ayahku ingin mengangkatmu menjadi pelindung agung kerajaan Beluana. Ini adalah jabatan yang sangat terhormat. Dengan adanya kerajaan Beluana, kamu dan Dusun Darmadi akan mendapatkan perlindungan. Para penduduk Dusun Darmadi juga akan diprioritaskan dalam hal promosi. Ini bentuk ketulusan kami, tolong jangan diragukan. Aku benar-benar ingin kamu menjadi bagian dari kerajaan Beluana. Dusun Darmadi juga akan menjadi yang paling berkuasa di kerajaan Beluana." Tawaran ini terdengar sangat menggoda. Akan tetapi, Wira sudah sering mendengar hal seperti ini sehingga sama sekali tidak terlihat antusias. Apalagi, Wira tidak pernah peduli dengan jabatan, begitu juga dengan penduduk Dusun Darmadi. "Memang sangat menggiurkan, tapi, sepertinya aku nggak tertarik," tolak Wira. Ciputra tidak terkejut, melainkan membujuk, "Wira, aku tahu kamu sudah terbiasa hidup bebas, tapi bagaimana dengan penduduk Dusun Darmadi dan orang-orang yang mengikutimu? Bagaimana kalau mereka menginginkannya? Meskipun bukan demi diri sendiri, kamu seharusnya mempertimbangkan mereka. Aku yakin semua orang akan sangat senang kalau kamu menjadi pelindung agung kerajaan Beluana." Ciputra menggunakan sudut pandang orang lain karena tahu Wira sangat setia kawan. Dia berharap Wira bisa berubah pikiran setelah mendengarnya. Jika bukan demi diri sendiri, setidaknya Wira bisa melakukannya demi orang lain. Wira terkekeh-kekeh sebelum berucap, "Kalau begitu, aku ingin tanya padamu, apa itu kebahagiaan?" Ciputra sontak tidak bisa menjawab, berbeda dengan Wira yang memiliki pemahaman besar tentang kebahagiaan. Bagaimanapun, di kehidupan lampaunya, dia sangat bahagia. Dia tidak punya uang dan kekuasaan, tetapi selalu berjuang demi Wira sangat berharap dirinya memiliki kehidupan yang santai tanpa perlu peduli pada terlalu banyak hal. Yang penting bisa makan kenyang dan tidak kedinginan, juga bisa memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang disukai.
Apakah menjadi pejabat bisa bahagia? Para pejabat memang berkuasa, tetapi, hanya mereka yang tahu betapa lelahnya kehidupan mereka. Bab 1176. Ciputra menarik napas dalam-dalam, terbersit keraguan pada tatapannya. Dia benar-benar tidak tahu makna kebahagiaan. Jika memiliki status tinggi bisa membuat orang bahagia, Ciputra seharusnya sudah bahagia sekarang. Namun, dia sama sekali tidak merasa bahagia. Bukannya dia tidak puas, tetapi hanya merasa terlalu lelah. Meskipun Ciputra selalu merasa senang setelah mencapai tujuannya, dia tetap tidak bisa menjawab pertanyaan Wira ini. Selain itu, dia tahu apa yang ingin dikatakan Wira selanjutnya. Kamu juga nggak bisa menjawabnya. Kebahagiaan memang sulit untuk didefinisikan. Tapi, bagiku, kebahagiaan itu sederhana saja. Cukup makan kenyang, nggak kedinginan, nggak perlu memikirkan pendapat orang lain, nggak diancam, punya banyak waktu untuk melakukan hal yang kusukai, juga punya banyak teman. Ini kebahagiaan yang kuinginkan, jelas Wira. Ciputra mengembuskan napas panjang setelah mendengarnya. Tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Yang dikatakan Wira ini seperti kehidupan di surga. Jujur saja, Ciputra tidak berani mengatakan dia sanggup menjalani kehidupan seperti itu. Wira, ini benar-benar sulit, ujar Ciputra sambil tersenyum. Wira meneruskan, kondisi dusun Darmadi persis seperti itu. Jadi, bagaimana kehidupan mereka jika diberi jabatan? Merasa tertekan karena masalah pekerjaan. Tentunya, ada beberapa orang mungkin menginginkan jabatan. Tapi, aku yakin banyak yang menolak. Kalau ada suatu tempat yang bisa membuatmu makan kenyang, hidup tenang, nggak perlu bekerja terlalu keras, nggak perlu merasa tertekan, dan punya banyak teman, apa kamu mau meninggalkan tempat seperti itu? Sebenarnya, orang-orang berbondong-bondong mengikuti ujian supaya bisa hidup kaya tanpa perlu bekerja untuk orang lain. Tentunya, ada juga orang yang berambisi besar, termasuk beberapa orang di dusun Darmadi. Di tempat yang terlihat tenang, selalu ada orang yang membantumu memikul beban. Meski begitu, hidup mereka sangat nyaman, jelas Wira. Ciputra merenung setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, dia baru berkata, Wira, aku mengerti maksudmu. Tapi, kamu yakin gak ingin mempertimbangkannya lagi? Ciputra merasa sungguh tidak berdaya karena tidak tahu bagaimana cara membujuk Wira. Wira pun mengangguk sambil membalas, ya, gak perlu. Jadi, kapan aku boleh keluar? Terbersit kepanikan pada ekspresi Ciputra saat mendengarnya. Dia segera menyembunyikannya dan menyahut, aku akan segera mengaturnya. Ciputra tersenyum getir, lalu buru-buru pergi. Dia tampak seperti orang yang melarikan diri karena tidak tahu cara menjawab pertanyaan Wira. Ciputra tidak mungkin mengatakan ayahnya takut terhadap Wira sehingga ingin memaksanya untuk tunduk, kan? Dia pun menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk berdiskusi dengan Sigra. Setelah menemui Sigra, Ciputra menceritakan semuanya. Begitu mendengarnya, Sigra mengerutkan dahinya dan berucap, Wira ini benar-benar tak terkekang, aku sudah meremehkannya. Ciputra buru-buru menyahut, ayah, sebaiknya kita lupakan saja hal ini. Wira nggak mungkin setuju. Ciputra benar-benar tidak tahu cara untuk menanggapi Wira. Bahkan, makna ucapan Wira terdengar sangat mendalam baginya. Pemahaman Wira terhadap kehidupan benar-benar membuatnya kagum. Mungkin karena Wira telah melihat jelas banyak hal, jadi memiliki pemahaman seperti ini. Sigra mengernyit memikirkannya. Dia mengira Wira akan menyetujui tawaran menggiurkan ini, tetapi malah ditolak mentah-mentah. Kalau begitu, aku akan bicara dengannya, ucap Sigra sambil menuju ke tempat Wira. Ciputra tidak mengikutinya dan hanya menatap ayahnya pergi. Bab 1177. Pada saat ini, Wira masih duduk di halaman. Makanan di meja sudah tidak terlihat dan digantikan dengan teh. Dia bahkan sudah mendidihkan air dan menunggu kedatangan Sigra. Farel atau Ciputra pun tidak bisa melawan Sigra, semua ini adalah ide Sigra. Wira tahu Sigra takut pada kekuatannya dan juga ingin mengendalikan kekuatannya. Sigra bukan hanya takut padanya yang sekarang, bahkan dirinya yang kelak. Dia tentu saja mengerti mengapa Sigra bisa berpikir seperti ini, sehingga dia ingin berdiskusi apakah Sigra akan menyerah. Bagaimanapun juga, dia juga tidak ingin benar-benar bermusuhan dengan keluarga Barus. Pada saat ini, Sigra mendekat dan melihat Wira sedang duduk di sana menunggunya sambil menyeruput teh. Dia menyipitkan matanya. Wira, sepertinya kamu tahu aku akan datang, kata Sigra sambil tersenyum dan masuk, lalu duduk di depan Wira. Tentu saja, Yang Mulia, silakan coba teh yang baru kuseduh ini. Wira menuangkan secangkir penuh teh dan meletakkannya di depan Sigra. Tanpa ragu-ragu, Sigra mengambil cangkir teh itu dan meneguknya. Bagus, teh yang enak. Wira tersenyum dan berkata, apa Yang Mulia nggak takut aku akan menaruh racun di teh ini? Mendengar perkataan itu, Sigra langsung mengernyitkan alisnya. Perkataan itu memang terdengar sedang bercanda, tetapi dia bisa mengerti maksud dari perkataan Wira itu. Maksud yang ingin ditunjukkan Wira adalah jika Wira ingin mencelakainya, dia bisa melakukannya kapanpun. Sigra menatap Wira dengan tajam dan berkata, sepertinya kamu juga tahu apa yang ingin kulakukan. Wira, aku nggak akan banyak bicara. Aku hanya ingin tanya apa kamu bersedia bergabung dengan kerajaan Beluana. Kamu boleh minta syarat apapun. Sigra juga benar-benar sudah bertekad. Di seluruh dunia ini, mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa membuatnya mengatakan perkataan seperti ini. Wira menatap Sigra, lalu berkata, Yang Mulia, kalau aku bersedia, aku sudah menyetujuinya sejak awal. Lagi pula, aku nggak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Sigra tentu saja juga tahu mengapa Wira berani mengatakan itu dan hanya dia juga di seluruh dunia ini yang bisa berbicara seperti ini. Jika orang lain yang melakukannya, orang itu akan dihina. Wira, apa kamu tahu apa arti dari kekuatanmu? Bukan hanya aku yang khawatir, mungkin siapapun akan khawatir denganmu. Hal ini, kamu harusnya menyadarinya juga, kan? Mendengar perkataan itu, Wira juga tidak membantahnya. Memang benar, jika mereka tidak menakutinya, itu juga tidak masuk akal. Namun, terlepas dari rasa takut, ada banyak cara untuk mengatasi situasi ini. Pada akhirnya, Sigra hanya kurang percaya kepadanya. Raja, kalau aku bergabung dengan kerajaan Beluana, apa kamu akan merasa tenang? Dengan kata lain, apa kamu akan mempercayaiku sepenuhnya? Pertanyaan Wira ini memiliki makna yang mendalam. Jika dia bergabung dengan kerajaan Beluana, Sigra akan memilih untuk mempercayainya. Jika tidak bergabung, Sigra tidak akan mempercayainya. Wira bertanya-tanya, apakah Sigra percaya pada dirinya atau percaya Wira bisa mengendalikan situasinya? Dengan kata lain, jika dia benar-benar menyetujui Sigra, apakah Sigra akan benar-benar mempercayainya dengan sepenuh hati? Mungkin tidak bisa, bukan? Bersambung.
Nantikan kelanjutan cerita Tuan Wira Darmadi hanya di Desiana Channel. Terima kasih sudah menonton.